sesuai dengan peran dan fungsinya, DPR itu kan bagaimana turut serta di dalam mengambil kebijakan dalam konteks pemerintahan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dari masyarakat ya. Nah, Komisi 8 sebagai komisi yang memang berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat sudah seharusnya membuat atau mengawasi berbagai kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Terutama kita tahu bahwa kementerian yang menjadi mitra Komisi 8 itu adalah Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Nah, terutama Kementerian Sosial ini memiliki peran yang strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Kita tahu bahwa angka kemiskinan di Indonesia akibat dari pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi terhadap taraf hidup masyarakat kita. Dan karena itu maka kewajiban negara adalah bagaimana kita bisa memastikan supaya berbagai program-program yang diupayakan untuk misalnya mengentaskan angka kemiskinan, menekan angka inflasi, membantu masyarakat di tengah menghadapi bulan Ramadan atau di saat bulan Ramadan bisa terpenuhi terhadap kebutuhan mereka, itu adalah juga bagian dari kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, apalagi kita juga memiliki mitra Badan Amil Zakat Nasional ya. Badan Amil Zakat Nasional kita akan selalu kita dorong agar dapat bagaimana mengumpulkan zakat, infak, sedekah secara lebih baik ya, sehingga termasuk juga bagaimana menyalurkan zakat, infak, dan sedekah itu kepada masyarakat yang memang membutuhkannya. Saya kira ya kami di Komisi 8 ya tentu selain turut serta berbagi dengan masyarakat ya di daerah pemilihan kami gitu. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita mendorong mitra kita agar membuat kebijakan yang betul-betul negara hadir dalam konteks bagaimana mensejahterakan masyarakat. Ya, Allah punya cara tersendiri dalam memberikan rezekinya kepada setiap manusia. Apa yang kita miliki, rezeki yang kita miliki belum tentu itu, dan memang tidak semuanya menjadi milik kita. Karena itu kewajiban setiap muslim ya adalah setidaknya dia punya kewajiban untuk berbagi melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah gitu ya, atau charity yang lain yang bertujuan untuk kemanusiaan. Jadi kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki itu kan sesungguhnya adalah titipan dari Allah. Kan sederhananya kita makan ya cuma satu piring. Sisanya ya berarti kita harus berbagi. Iya, konstituen itu adalah mereka yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk diberikan amanah sebagai wakil dari mereka. Hakikatnya saya bisa menjadi anggota DPR ya karena mereka. Karena itu kewajiban saya sebagai wakil dari mereka adalah memperhatikan mereka. Tapi tentu ya bukan dengan hanya cara-cara sifatnya seperti
dinas sosial gitu. Yang terpenting bagi kita sebagai pejabat publik adalah bagaimana memastikan agar kebijakan-kebijakan kita itu berpihak terhadap kepentingan mereka, kepentingan masyarakat. Saya ambil contoh misalnya soal haji, ya. Betul-betul ini murni karena kita ingin memperjuangkan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Tahun 2022 yang lalu biaya haji memang tinggi, sekitar 98,5 ya. Karena COVID jadi naik. Yang harus dibayar oleh jamaah waktu itu alhamdulillah bisa kita tekan sampai 39 juta. Nah, kemarin pemerintah pada awalnya mengusulkan 98,8 juta jamaah harus membayar pada awalnya sebesar 69 juta. Ini kan terlalu gap gitu. Antara tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang terjadi kenaikan 100%. Tentu ya kita harus memiliki kepekaan terhadap kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu kami di Komisi 8 mendorong supaya bagaimana kebijakan ini jangan membuat masyarakat menjadi berat, terutama sudah menunggu lama, ada pembatasan terhadap usia, ditambah lagi ada pembatasan terhadap lansia, tiba-tiba mereka harus membayar terlalu tinggi biaya dari sesuatu kebijakan yang tidak yang harus mereka tanggung gitu. Nah, karena itu ya kita di Komisi 8 bagaimana mencari cara, dan alhamdulillah dari yang diusulkan pemerintah 69 juta dapat kita turunkan menjadi 49,8 juta per jamaah. Ya, berbagi itu kapanpun, ya, tidak harus dibatasi.